Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iStorytelling Indonesia. Semoga Anda hari ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan setiap langkahnya selalu diberkahi Allah. Mari kita dengarkan baik-baik kisah berikut ini dan Anda bisa tulis di kolom komentar tentang apa ya yang Anda rasakan setelah mendengar kisah ini. Supaya dapat berkah, silahkan subscribe channel iStorytelling Indonesia. Dalam sejarah yang mendalam dan penuh misteri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hukuman kepada penduduk ras. Alasan utama di balik kemurkaannya adalah perilaku mereka yang tidak bermoral dan ketidakpercayaan mereka kepada Nabi yang diutus untuk memberi petunjuk. Salam sejahtera bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini yang telah diabadikan dalam kitab suci Al-Quran, menggambarkan betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan-tindakan yang melanggar ajaran Tuhan. Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 38, mengingatkan kita tentang nasib tragis kaum Ad, Samud, dan penduduk ras. Namun, siapakah sebenarnya kaum ras ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya bahwa Dia telah membinasakan kaum Ad, Samud, penduduk ras, dan banyak generasi lainnya yang telah berlalu. Al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz Al-Kisah, yang dikenal dengan nama Al-Kisahi, memberikan gambaran lebih lanjut tentang kaum ras. Menurutnya, mereka tinggal di tanah Hadramaut, di sebuah kota yang diberi nama Ras. Kota ini dikenal subur dengan pepohonan buah-buahan dan memiliki banyak kampung yang makmur. Namun, di balik kemakmuran tersebut, terdapat kelompok-kelompok yang menyembah berhala dan api. Sebuah pandangan lain dari Asadi, atau Asidi, dalam kurung 1889 hingga 1956 M, penulis Taisir Karimi Rahman yang lebih dikenal dengan tafsir Asadi, menyatakan bahwa penduduk ras adalah sisa-sisa dari kaum Samud. Mereka adalah penduduk dari sumur-sumur yang ditinggalkan dan istana-istana yang megah, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Bin Ahmad bin Ilyas, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, menambahkan bahwa sumur-sumur yang ditinggalkan itu terletak di Tanah Aden. Penduduk kota mengambil air dari sumur tersebut, yang dilengkapi dengan 70 kerekan dan 70 ember, dan dijaga oleh beberapa orang yang dipercaya. Di dekat sumur tersebut, terdapat sebuah penampungan air yang digunakan untuk mandi. Namun, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ras adalah sebuah telaga di Azerbaijan dan penduduk Ras adalah bagian dari kaum Samud. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan bahwa kaum Ras adalah mereka yang menyembah pohon sanaubar dan dikenal sebagai syahdirat. Kisah ini bermula ketika raja pertama kali menanam pohon tersebut setelah badai topan melanda tepian sungai yang dikenal dengan nama Rosyan. Dari sana, 12 bibit pohon sanaubar disebar ke 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut memiliki nama-nama seperti Oban, Ozhar, Dia, Mbah, Man, Iswan, Forwadin, dan Ordin. Nama-nama ini kemudian menjadi dasar untuk nama-nama bulan dalam kalender bangsa Azami atau Persia. Pohon sanaubar tumbuh subur dan penduduk mulai menghormatinya. Namun, setan melihat ini sebagai kesempatan untuk menyesatkan mereka. Ia berbisik kepada raja untuk memerintahkan penduduknya menyembah pohon tersebut dan melarang mereka menggunakan air dari sungai di sekitar pohon. Raja pun memanggil seluruh penduduk dari 12 desa tersebut dan memperingatkan mereka untuk tidak minum dari sungai tersebut demi menjaga kehidupan pohon sanaubar. Setan meyakinkan mereka bahwa pohon tersebut adalah manifestasi dari kehidupan ketuhanan dan tidak boleh diganggu. Sebagai bentuk pemujaan, penduduk ras mengadakan perayaan bulanan. Pada hari raya tersebut, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran naik tinggi, mereka bersujud dan berdoa kepada pohon tersebut. Pada saat itulah, setan menipu mereka, membuat mereka merasa seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan Tuhan mereka, padahal yang berbicara dengannya adalah setan yang bersembunyi di balik pohon. Puncak dari perayaan bulanan ini adalah hari Iswadar,
yang dirayakan selama 12 hari dengan lebih banyak seserahan yang dipersembahkan. Mereka percaya bahwa pada hari itu, pohon Sanaubar akan memberikan lebih banyak berkah kepada mereka daripada hari-hari lainnya. Namun, tragedi terjadi ketika seorang pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang minum dari sungai tersebut. Pengawal tersebut melaporkannya kepada raja, yang kemudian menjadi sangat marah. Setan terus mempengaruhi raja, mendorongnya untuk memberikan hukuman mati kepada anak kecil tersebut. Raja pun memerintahkan eksekusi di depan pohon Sanaubar. Anak kecil tersebut, yang hanya minum dari sungai karena kehausan, diletakkan di atas papan penggalan. Algojo telah mengasah pedangnya dan penduduk berteriak-teriak meminta hukuman. Anak tersebut memohon dan menangis, namun raja tidak memberikan belas kasihan. Setelah eksekusi, setan muncul dari balik pohon Sanaubar dan berkata, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapa saja yang minum dari sungai ini. Sujudlah padaku." Namun, setan tidak berhenti di situ. Ia kembali menggoda raja dan penduduk ras, meminta mereka untuk mengorbankan semua hewan ternak yang telah minum dari sungai tersebut. Semua hewan tersebut disembelih dan penduduk diminta untuk bersujud. Menurut Asadi, ketika penduduk daerah tersebut semakin sesat, Allah mengutus seorang nabi bernama Hanzalah bin Safwan untuk mengingatkan mereka. Namun, jumlah nabi yang ada sangat banyak dan ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Beberapa mengatakan ada 124,000 nabi, sementara yang lain mengatakan ada 313 rasul. Namun, yang pasti, ada 25 nabi dan rasul yang wajib diyakini. Syekh Al-Bajuri berpendapat bahwa jumlah nabi dan rasul tidak terbatas dan tidak dapat dihitung dengan pasti. Hal ini didasarkan pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164 yang mengatakan bahwa ada rasul-rasul yang telah diceritakan kepada kita dan ada juga yang tidak. Kembali ke kisah Hanzalah bin Safwan, nabi tersebut berusaha keras untuk mengajak penduduk ras untuk mengesahkan Allah. Namun, mereka menolak dan bahkan menertawakannya. Mereka tidak percaya bahwa setan adalah yang berbicara dengan mereka dari balik pohon Sanaubar dan menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tersebut menjadi sangat marah ketika melihat bagaimana anak kecil yang tidak bersalah dan hewan-hewan yang tidak berdosa dibunuh dengan kejam oleh penduduk ras. Mereka menganggap apa yang dikatakan Nabi sebagai hal yang konyol dan tidak mungkin. Meskipun Nabi tersebut berusaha keras untuk mempengaruhi hati mereka, usahanya sia-sia. Hanya ejekan dan cemoohan yang ia terima dari penduduk yang menyembah pohon tersebut. Dalam keputusasaannya, Nabi tersebut berdoa kepada Allah, memohon agar dia memberikan pelajaran kepada penduduk ras. Doanya dijawab. Pohon yang sebelumnya subur kini menjadi kering dan layu. Air yang mengalir di irigasi pun mengering dan semua tumbuhan di sekitarnya mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Kahf ayat 12 bahwa sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk ras, dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Namun, kemarahan penduduk ras tidak berhenti. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa objek pemujaan mereka, pohon Sanaubar, telah layu dan mati. Mereka percaya bahwa nabi mereka telah menyihir Tuhan mereka. Kebencian mereka terhadap Nabi semakin meningkat dan mereka merencanakan untuk membunuhnya. Mereka menggali sebuah sumur yang kering dan membuang Nabi ke dalamnya, menutupnya dengan batu besar. Mereka meninggalkan Nabi tanpa makanan atau minuman, berharap ia akan mati perlahan dan membusuk di dalam sumur. Nabi tersebut menderita dan akhirnya meninggal di dalam sumur tersebut. Penduduk ras berkumpul di sekitar sumur, merayakan kematian utusan Allah tersebut. Setan sangat senang melihat keberhasilan penduduk ras dalam menyiksa Nabi. Ia kembali ke pohon Sanaubar yang telah kering dan berkata, "Lihatlah hukuman yang aku berikan kepada penyihir yang telah merebut hidupku. Sekarang aku kembali kepada orang-orang yang memujaku." Namun, saat itulah murka Allah datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman yang sangat pedih kepada penduduk ras. Ia memindahkan Bukit Al-Haris dan Bukit Al-Huwairis dari Taif ke lokasi mereka,
sehingga mereka semua terkubur di bawah kedua bukit tersebut. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Namun, ada versi lain dari cerita ini yang diceritakan oleh Al-Kisahi. Ia berpendapat bahwa penduduk Ras tinggal di tanah Hadramaut, di kota yang diberi nama Ras. Kota ini dikenal subur dengan pepohonan buah-buahan dan memiliki banyak kampung yang makmur. Di sana, ada beberapa kelompok penduduk Ras yang menyembah berhala dan ada kelompok yang menyembah api. Asadi menambahkan bahwa Allah membinasakan penduduk Ras karena mereka berhubungan seksual dengan wanita melalui duburnya dan mereka tidak beriman kepada nabi mereka, Hanzalah. Kesalahan mereka semakin bertambah dan Jibril pun berteriak kepada mereka dengan satu teriakan, mengubah mereka menjadi batu hitam. Begitu juga dengan barang-barang dan hewan ternak mereka. Asadi menambahkan bahwa setelah Zulkarnain mengelilingi berbagai negara dan memasuki kota Ras, ia menemukan bahwa semua penduduk, hewan, dan tumbuhan di kota tersebut telah berubah menjadi batu hitam. Menurut Al-Kisah, di kota tersebut ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falaj. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung oleh seekor burung raksasa yang disebut Anka. Ketika burung tersebut terbang, ia bisa menutupi matahari seperti awan. Ia memiliki leher seperti unta dan 4 sayap, 2 yang panjang dan 2 yang pendek. Bulunya berwarna-warni dan ia suka mengangkat hewan-hewan mati seperti kuda, unta dan gajah dengan cakarnya, membawanya ke gunung tempat ia tinggal. Namun, sebagian orang Arab tidak percaya dengan keberadaan burung Anka dan menganggapnya sebagai cerita yang dibuat-buat oleh orang Arab. Dalam hal ini, ada sebuah syair yang mengatakan, "Aku telah belajar banyak dari anak-anak zaman. Mereka tidak bisa dijadikan sahabat, tetapi aku harus bisa memilih kesempatan yang tepat. Akhirnya, aku tahu bahwa ada 3 hal yang mustahil: raksasa, Anka, dan sahabat yang sempurna." Demikianlah kisah tragis tentang kaum Ras yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahan dan kezaliman yang mereka lakukan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu berpegang teguh pada ajaran Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.